Halo sahabat bumi, selamat bergabung di channelnya Bang Ivo. Ya, tentu saja di channel Bagi Bagus. Baiklah, pada video kali ini merupakan lanjutan dari video interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, di mana pembahasan yang terakhir adalah pembahasan komponen yang menyusun lingkungan, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola, di mana antar komponen ekosistem akan melakukan interaksi atau hubungan timbal balik. Adanya interaksi tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan kualitas lingkungan atau yang disebut dengan ekosistem. Interaksi dalam suatu ekosistem terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama, interaksi antar makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Kemudian yang kedua, interaksi antar komponen abiotik. Yang ketiga, interaksi antara komponen abiotik dengan biotik. Kemudian yang keempat adalah interaksi antar komponen biotik. Dan yang terakhir adalah peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Sekarang mari kita bahas satu persatu tentang macam-macam interaksi yang ada dalam suatu ekosistem. Nah, yang pertama adalah interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Interaksi ini dapat kita amati melalui proses aliran energi, di mana aliran energi ini berawal dari energi panas matahari yang biasa dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk menghasilkan energi kimia dalam bentuk amilum pada proses fotosintesis. Energi yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut dimanfaatkan oleh tumbuhan itu sendiri sebagai upaya untuk bertahan hidup, dan sebagian besar diambil oleh hewan pemakan tumbuhan untuk dimanfaatkan sebagai energi gerak. Energi akan mengalami perpindahan kembali pada saat hewan pemakan tumbuhan dimangsa oleh konsumen-konsumen tingkat berikutnya atau biasa disebut dengan predator. Energi akan selalu berpindah jika selalu ada proses makan dan dimakan hingga sampai ke dekomposer, di mana dekomposer menguraikan sisa-sisa hasil kehidupan dari konsumen-konsumen tersebut. Sisa hasil penguraian akan dilepaskan ke tanah berupa unsur hara dan dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan sebagai bahan untuk fotosintesis. Pada interaksi antar makhluk hidup, pasti akan selalu kita temukan yang menjadi produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai, di mana antar tiga komponen organisme tersebut saling keterkaitan dan saling ketergantungan untuk kelangsungan hidupnya. Keterkaitan antara produsen, konsumen, dan dekomposer biasanya digambarkan menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama adalah rantai makanan, yang kedua jaring-jaring makanan, dan yang ketiga adalah piramida makanan. Sekarang kita akan bahas satu persatu gambaran interaksi antar komponen tersebut. Nah, yang pertama adalah rantai makanan. Satu, rantai makanan. Nah, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar organisme dalam suatu ekosistem yang sama, di mana rantai makanan terdiri dari organisme yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer, di mana biasanya alur dari rantai makanan adalah dari produsen, kemudian dimakan oleh konsumen pertama dimakan oleh konsumen kedua, dan konsumen-konsumen selanjutnya sampai ke dekomposer. Baiklah, sekarang kita ambil saja contoh pada ekosistem sawah, di mana pada ekosistem sawah, rumput sebagai produsen dimakan oleh belalang sebagai konsumen pertama atau konsumen
primer, dan belalang dimakan oleh katak, kemudian katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang sebagai konsumen puncak. Nah, setelah elang mati, maka sisa-sisa dari elang akan diuraikan oleh dekomposer. Sisa-sisa penguraian dari dekomposer akan dimanfaatkan kembali oleh rumput untuk bahan berfotosintesis. Setelah kita membahas tentang rantai makanan, sekarang kita akan membahas tentang jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan beberapa rantai makanan pada satu ekosistem, di mana satu jenis organisme dapat memakan atau dimakan oleh lebih dari satu jenis organisme yang lain. Nah, contohnya bisa kalian lihat pada gambar, di mana tumbuhan dimakan oleh beberapa jenis organisme sebagai konsumen tingkat pertama, yaitu kelinci, tikus, burung pemakan biji, dan belalang. Nah, begitupun seterusnya, yaitu kelinci dapat dimakan oleh lebih dari satu organisme, yaitu rubah dan elang. Begitupun tikus, kemudian burung pemakan biji dan belalang dapat dimakan atau dimangsa oleh lebih dari satu organisme yang lainnya. Setelah kita membahas tentang jaring-jaring makanan, sekarang kita lanjutkan ke piramida makanan. Piramida makanan adalah gambaran jumlah massa zat dan energi dari produsen hingga konsumen puncak yang digambarkan dalam bentuk piramida. Nah, produsen pada piramida selalu menempati tingkat yang paling rendah dan menunjukkan jumlah yang paling banyak. Nah, adapun konsumen puncak berada di tingkat yang paling tinggi, di mana menunjukkan bahwa jumlahnya paling sedikit di alam bebas. Baiklah, langsung saja kita ke contoh piramida makanan pada gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini tertera yang paling bawah adalah tumbuh-tumbuhan sebagai produsen, di mana jumlahnya menunjukkan paling banyak. Kemudian pada tingkat yang kedua adalah konsumen tingkat pertama, yaitu digambarkan kelinci, belalang, dan ulat. Nah, di atasnya adalah konsumen tingkat kedua, yaitu pada gambar adalah katak dan ayam, di mana pada produsen puncak atau produsen yang ketiga pada gambar adalah elang dan ular. Nah, elang dan ular dikatakan sebagai produsen puncak karena sudah tidak ada predator lagi yang memangsa mereka. Sekarang kita akan lanjutkan interaksi dalam ekosistem yang kedua, yaitu interaksi antar komponen abiotik. Walaupun dikatakan sebagai komponen yang tidak hidup, antar komponen abiotik biasanya dapat melakukan interaksi yang sangat mempengaruhi kehidupan dari komponen biotik. Contohnya adalah terjadinya hujan, di mana hujan dapat terjadi apabila terdapat air laut yang mengalami penguapan, di mana proses dari penguapan air laut ini dapat berlangsung apabila mendapatkan intensitas cahaya sinar matahari yang tinggi. Hasil dari proses penguapan akan membentuk awan, kemudian awan berkumpul sehingga membentuk mendung, kemudian mendung akan terbawa angin. Pada waktu tertentu, mendung akan menimbulkan titik-titik hujan, di mana air hujan yang jatuh akan masuk ke dalam tanah dan dimanfaatkan oleh tumbuhan dan organisme dalam upaya mempertahankan hidupnya. Setelah kita membahas tentang interaksi antar komponen abiotik, sekarang kita akan membahas interaksi yang ketiga, yaitu interaksi antara komponen abiotik dengan komponen biotik. Nah, kita langsung saja ke contoh interaksi antar komponen abiotik dengan biotik, di mana kita ambil saja contoh pada ekosistem kolam. Pada ekosistem kolam terdapat interaksi antara air sebagai komponen abiotik dengan ikan dan tumbuhan sebagai komponen biotik. Adanya tanaman air pada kolam bertujuan untuk menyerap kotoran ikan sebagai bahan fotosintesis agar air di dalam kolam tersebut tetap jernih atau bersih.
sedangkan air yang bersih akan membuat ikan merasa nyaman tinggal di dalam kolam. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa air, ikan, dan tumbuhan air pada kolam tersebut saling ketergantungan. Air memerlukan tumbuhan agar tetap jernih, sedangkan tumbuhan memerlukan kotoran ikan untuk fotosintesis, dan ikan memerlukan air bersih agar nyaman untuk hidup. Interaksi pada ekosistem yang keempat adalah interaksi antar komponen biotik, di mana interaksi antar komponen biotik bisa disebut dengan interaksi antar makhluk hidup. Nah, interaksi antar komponen biotik ini dapat dibedakan menjadi pertama predasi, kedua kompetisi, yang ketiga simbiosis, dan yang terakhir adalah netral. Sekarang kita akan membahas satu persatu interaksi antar komponen biotik. Yang pertama adalah predasi. Predasi adalah hubungan yang terjadi antar dua individu, di mana yang satu berperan sebagai pemangsa atau predator dan yang satu berperan sebagai yang dimangsa atau biasa disebut dengan prey. Contohnya adalah interaksi antara singa sebagai pemangsa dan rusa sebagai yang dimangsa. Yang kedua adalah kompetisi. Kompetisi atau persaingan terjadi antar individu yang berbeda dengan tujuan untuk memperebutkan makanan atau wilayah kekuasaan dalam suatu ekosistem. Contohnya adalah kompetisi atau persaingan antara zebra dan rusa untuk memperebutkan rumput pada suatu wilayah. Interaksi antar komponen biotik yang ketiga adalah simbiosis. Simbiosis merupakan hubungan yang terjadi antara dua organisme yang hidup berdampingan. Simbiosis merupakan pola interaksi yang erat antara dua organisme yang berlainan jenis. Makhluk hidup yang melakukan simbiosis dinamakan simbion. Simbion terdiri dari 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan simbiosis antar dua organisme berbeda yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Contohnya adalah antara jamur mikoriza dengan akar tanaman kacang-kacangan. Jamur mikoriza diuntungkan karena mendapatkan makanan dari akar tanaman, sedangkan akar tanaman dibantu oleh jamur mikoriza dalam perpanjangan akar menuju ke sumber air yang lebih luas. Simbiosis yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah simbiosis yang menguntungkan satu pihak tetapi tidak berpengaruh apa-apa terhadap pihak yang lainnya. Contohnya adalah ikan badut dengan anemon laut, di mana ikan badut diuntungkan karena dapat melindungi oleh tentakel dari anemon laut, sedangkan anemon laut tidak mendapatkan pengaruh apa-apa dari keberadaan ikan laut yang tinggal di anemon laut tersebut. Kemudian simbiosis yang terakhir adalah simbiosis parasitisme, di mana simbiosis parasitisme adalah simbiosis yang menguntungkan satu pihak tetapi merugikan bagi pihak yang lainnya. Contoh dari simbiosis parasitisme adalah tanaman benalu dengan pohon inangnya, di mana tanaman benalu diuntungkan karena menyerap makanan dari tanaman inang. Tetapi tanaman inang mengalami kerugian karena nutrisinya diambil oleh benalu sehingga dapat menghambat pertumbuhan dari tanaman inang tersebut. Nah, kemudian interaksi antar komponen biotik yang keempat adalah netral, di mana interaksi netral ini adalah hubungan yang tidak saling mempengaruhi antara dua organisme yang hidup dalam satu habitat yang sama. Contohnya adalah hubungan antara capung dengan belalang pada ekosistem sawah, di mana
Adanya organisme capung tidak berpengaruh apa-apa terhadap organisme belalang. Begitupun sebaliknya, adanya organisme belalang tidak berpengaruh apa-apa terhadap organisme capung tersebut. Setelah kita membahas tentang pola-pola dari interaksi antar organisme, sekarang kita akan membahas tentang peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Nah, berdasarkan kemampuan menyusun dan mendapatkan makanannya, organisme dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu organisme autotrof dan organisme heterotrof. Nah, yang pertama, organisme autotrof merupakan organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Organisme autotrof terdiri dari semua organisme dalam kelompok tumbuhan. Mereka membuat makanannya dengan proses fotosintesis. Kemudian yang kedua adalah organisme heterotrof. Organisme ini merupakan organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, di mana organisme ini memanfaatkan organisme lain untuk mendapatkan makanan dalam upaya bertahan hidup. Organisme heterotrof dibagi menjadi 3 macam berdasarkan jenis makanannya, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, herbivora adalah hewan atau organisme pemakan tumbuhan. Contohnya adalah sapi, kerbau, zebra, rusa, dan yang lainnya. Kemudian ada organisme karnivora, di mana organisme karnivora adalah kelompok hewan atau kelompok organisme yang memakan hewan lainnya, atau dapat disebut juga hewan pemakan daging. Contoh organisme karnivora adalah harimau, singa, serigala, kucing, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah organisme omnivora. Organisme omnivora merupakan organisme yang memakan tumbuhan dan daging, atau dapat dikatakan organisme pemakan segala. Contoh hewan omnivora adalah ayam, musang, dan bebek. Setelah kita membahas tentang pola interaksi pada ekosistem, sekarang kita akan membahas tentang gangguan keseimbangan pada lingkungan. Gangguan yang terjadi pada lingkungan dapat dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Yang pertama adalah faktor alam, di mana faktor alam merupakan penyebab kerusakan ekosistem secara alami. Contohnya adalah bencana alam. Nah, bencana alam bersifat merusak dan menyebabkan dampak buruk bagi ekosistem. Contohnya antara lain tanah longsor, gempa bumi, dan gunung api. Nah, yang kedua adalah faktor manusia. Manusia melakukan berbagai aktivitas kehidupan untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut, manusia seringkali memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Akan tetapi, manusia sering lupa untuk memperbaharui kembali sumber daya alam yang telah dimanfaatkan, sehingga dapat berdampak terjadinya kerusakan terhadap lingkungan. Beberapa contohnya yaitu terjadinya penebangan pohon tapi tidak ditanami kembali, kemudian memanfaatkan sungai sebagai tempat pembuangan limbah dan sampah, kemudian penggunaan bahan kimia berlebih saat pengolahan tanah, dan penggunaan bom saat menangkap ikan di laut, serta perburuan hewan langka di ambang kepunahan. Oke, demikianlah akhir dari pembahasan materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan part yang kedua. Semoga dengan pembahasan materi tersebut, sahabat bumi jadi semakin sadar bahwa kita sangat bergantung kepada lingkungan untuk bertahan hidup. Jadi sangat penting untuk kita menjaga lingkungan sekitar agar tetap asri dan lestari. Jangan lupa ya subscribe, like, dan share channel ini agar semakin banyak lagi Mimin share video-video
yang menarik dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Akhir kata, terima kasih.